Yang pertama adalah curiosity atau keingintahuan, rasa penasaran, haus akan ilmu, haus dengan pengalaman, selalu ingin mencari tahu. Kenapa curiosity ini penting, teman-teman? Well, jawabannya simpel. Karena peradaban itu dimulai dari rasa penasaran. Dari rasa penasaran muncul pertanyaan. Dari pertanyaan muncul jawaban. Dari jawaban muncul pemikiran. Dari pemikiran, ide, kreativitas, inovasi, muncullah kemajuan. Dan dari kemajuan muncullah peradaban. Hal kedua yang penting dimiliki saat usia 20-an tahun adalah keberanian. Teman-teman, di usia ini penting banget untuk kita berani dan memberanikan diri. Meskipun sebenarnya kalau ditanya apakah takut, ya bisa jadi kita takut. Internalnya kita takut, tapi kita berupaya untuk memberanikan diri. Berani untuk membangun jejaring, berani untuk keluar dari zona nyaman, berani untuk membuktikan ide-ide yang dianggap kebanyakan orang itu adalah gila dan gak mungkin. Berani untuk membela nilai dan prinsip yang teman-teman pegang. Karena justru keberanian ini yang akan membedakan mana yang wacana dan mana yang rencana. Mana yang hanya sekedar ide dan mana yang akan menjadi karya. Hal ketiga adalah kesehatan. Kesehatan ini ada dua, teman-teman, yaitu fisik dan psikis. Kalau fisik berarti urusannya dengan nutrisi yang kita makan dan olahraga. Karena penting banget untuk memastikan bahwa tubuh kita mendapatkan haknya. Hak untuk istirahat, hak untuk diberi makanan yang baik, nutrisi yang baik, gizi yang baik, sehingga setiap organ bisa menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal. Dan itu semua akan ngaruh banget ke kondisi fisik kita after 30, setelah umur 30 nanti. Jadi kalau ada nih habit kecil yang mulai bisa kita invest, kita lakukan sejak usia 20-an, adalah salah satunya pola hidup sehat. Pikirkan, kita di 10 tahun ke depan, kalau kita sekarang 20-an tahun, berarti 30-an tahun. Kita 30-an tahun, berarti 40-an tahun. Demikian seterusnya, akan sangat berterima kasih dengan kita yang 10 tahun yang lalu mau mengurangi konsumsi gula misalnya, atau olahraga teratur, atau nggak minum alkohol, atau nggak ngerokok, minum air putih yang cukup, tidur teratur, dan seterusnya. Karena ini bukan investasi untuk orang lain, ini investasi untuk diri kita masing-masing. Kalau kita sakit, percaya deh, ada banyak hal yang nggak bisa kita kerjakan. Ada banyak hal yang akan kita sesali. Dan yang paling nyesek, waktu itu nggak bisa diulang. Maka lebih bagus merasakan sakitnya sekarang, daripada harus menderita kemudian. Kesehatan yang kedua adalah psikis. Nah, kalau psikis adalah tentang hati kali ya. Kalau Sherly secara pribadi, sehat secara psikis ini sengaja Sherly bedakan menjadi dua, yaitu horizontal dan vertikal. Kalau horizontal itu adalah dengan Tuhan, Sang Maha Pencipta yang Maha Kuasa, dan ini adalah tentang hak individu kita. Dan Tuhan yang tahu tentang seberapa dalam niat dan kedalaman hati seseorang. Jadi Sherly tidak akan mengelaborasi panjang bagian ini, teman-teman yang tentukan sendiri. Tapi kalau yang kedua nih, hubungan kita sesama manusia. Nah, ini yang penting, bahkan bisa dibilang super penting. Karena banyak anak muda yang sering banget melewatkan kesempatan untuk berjejaring di usia 20-an tahun. Padahal ini penting banget. Seorang mentor pernah bilang begini, networks atau jejaring itu adalah harta karun yang paling berharga saat kita muda. Karena anak muda punya kecenderungan berteman apa adanya, bukan ada apanya. Kalau teman-teman udah sukses, sudah punya usaha misalnya, punya brand tertentu, usia 30 tahun sudah menempati posisi tertentu secara profesi, maka orang menghubungi atau mau berteman dengan kita biasanya karena ada apanya. So I always said, build networks when we are young. Bangun network itu justru saat kita masih muda. Baik dengan sesama kita anak muda, dengan mencari social control kita yang visinya kurang lebih sama, goalnya juga kurang lebih sama, juga kita cari komunitasnya. Karena biasanya komunitas itu bicara tentang nilai. Dan yang gak kalah pentingnya adalah cari mentornya, teman-teman. 1 dari 7 kebiasaan orang sukses menurut Corley dalam bukunya Rich Habit adalah they always have mentors. Mereka selalu punya mentor. Orang yang bertumbuh dan orang yang produktif biasanya adalah mereka yang memiliki mentor.